Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat Google Classroom. Jadi Google Classroom ini adalah metode daring yang biasa dilakukan untuk melakukan pembelajaran secara online. Jadi metode daring itu ada beberapa yang biasa kita gunakan. Salah satunya e-learning. Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah melaksanakan seperti itu. Namun kita ingin melakukannya secara mandiri melalui Google Classroom. Jadi kali ini kita akan membuat Google Classroom melalui email Google. Nah, di tampilan ini adalah Google Classroom yang saya sudah buat, dan ada beberapa yang sudah jadi. Tapi kita mulai dari awal dulu. Ini email saya. Jadi cara membukanya setelah kita membuka Gmail kita, maka di sudut kanan atas ada petunjuk ya untuk membuka beberapa aplikasi yang terkoneksi dengan kita. Ini ada beberapa aplikasinya. Nah, yang diharapkan kita buka sekarang itu adalah Google Classroom. Ada 3 ya, Google Classroom, Google Drive, dan Hangout. Setelah membuka 3 ini, maka seperti ini contohnya. Buka Google Classroom, kemudian membuka Google Drive, kemudian membuka Hangout. Nah, setelah ketiga-tiganya terbuka tersebut, seperti ini ya contohnya. Setelah terbuka, maka yang pertama kita lakukan adalah mengecek dulu apakah semua sudah terbuka atau tidak. Ini Google Classroom-nya, Google Drive, kemudian Hangout di sini. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, bagaimana ketika kita membuat kelasnya? Caranya sangat gampang. Di samping kanan ini, di ruangan Google Classroom, ada tanda plus ya. Perhatikan baik-baik, kita klik, kemudian pilih buat kelas. Jangan digabung kelas. Kalau digabung kelas ini, biasanya yang diberikan adalah mahasiswanya atau siswa kita ya. Jadi kita sebagai guru ataupun sebagai dosen harus membuatnya lewat buat kelas. Seperti ini, kita sudah klik ya, klik centang, lanjutkan. Sekarang tinggal kita membuat nama kelasnya. Jadi nama kelasnya yang kita akan buat adalah sesuai dengan aturan di perguruan tinggi kita masing-masing. Saya buat seperti ini, angkatan 2018, kelas A 1, 2. Oke, setelah kita membuka seperti ini, membuka kelasnya, mengetik kelasnya, kemudian kita langsung pada bagiannya. Nah, untuk kelasnya, nama kelasnya itu tergantung dari Bapak Ibu bagaimana kondisi di perguruan tingginya masing-masing. Bagiannya itu kita menuliskan nama mata kuliahnya seperti ini. Jangan lupa kita harus klik membuat kodenya ya. Kemudian berapa SKS. Nah, setelah itu kembali ke mata pelajaran. Mata pelajaran ini kita tinggal copy dari mata kuliah tersebut ya. Copy saja ya, ini sudah jadi. Kemudian ruang ini biasa saya kasih karena saya mengajar di farmasi, makanya
saya taruh di sini ruang farmasi. Jadi Bapak Ibu terserah mau kasih kode juga nggak apa-apa. Kita buat ya kelasnya. Nah, Google Classroom sudah jadi Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat, ini adalah tampilannya ya, Google Classroom. Jadi untuk yang ingin mengubah tema pada tampilan atasnya itu boleh ya, dengan cara klik di sebelah kanan ini. Nah, di sini ada beberapa tampilan tema, Ibu dapat memilihnya. Misalnya pilih satu ya. Kemudian saya pilih tema kelas, maka secara otomatis sudah berubah ya, secara otomatis sudah berubah. Oke, langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini banyak tombol fungsi masing-masing yang biasanya sedikit membingungkan dan kita memang harus jeli di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih topik dulu. Namun untuk memilih topik itu kita perhatikan fungsi tombol yang ada di atas ini. Nah, di sini ada menu tugas, kemudian tugas kuis jika mahasiswa ingin diberikan kuis, kemudian tugas pertanyaan, dan di sini ada materi. Jadi materi-materi yang ingin kita berikan kepada mahasiswa tersebut ditaruhnya di sini, disimpan di sini ya. Kemudian pertanyaannya biasa juga diberikan kepada mahasiswa pada saat kita memberi absen kepada mahasiswanya. Baik, langsung saja kita buat pertemuannya ya. Nah, yang pertama kita pilih topik dulu. Jadi kita tulis dari bawah yang terendah yang tertinggi dulu ya. Misalnya pertemuan 16. Pertemuan 16 itu adalah mid semester. Jadi maksud saya final ya. Final semester. Kasih kode 16. Kita tambahkan saja seperti ini ya. Ini sudah jadi. Mengapa kita harus dari yang tertinggi dulu? Supaya daftar topiknya itu tersusun dari bawah ke atas. Jadi tampilannya akan bersusun nanti dari atas ke bawah. Kemudian pastikan pertemuan ke 15. Selanjutnya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu silakan berkreasi sampai ke atas sampai di pertemuan pertama. Jadi nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini salah satu Google Classroom saya. Ya, ada final test. Ya, pertemuan 16, pertemuan 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Kemudian jangan lupa ingat mid test 8, pertemuan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, buku ajar harus ada, kemudian ada RPS dan call center. Call center ini berfungsi untuk memasukkan link grup video call. Caranya gimana? Caranya kita tinggal buka, memasukkan link Google Hangout itu. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Nah, saya kira untuk pembuatan ini sudah sempurna ya. Tapi jangan lupa yang perlu kita persiapkan sebelum membuat pertemuan-pertemuan ini, kita harus mempersiapkan RPS dulu. Karena ada beberapa poin yang harus kita isi dan membutuhkan RPS tersebut. Seperti ini. Ya. Ini adalah RPS. Jadi untuk memberikan masukan ke dalam butir menu ini, maka yang harus kita upload adalah RPS-nya. Saya kira seperti itu. Terima kasih.